Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BX. Baik, sekarang kita punya persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Kemudian Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X. Kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X. Nah, untuk persamaan pertama, kita akan menentukan titik koordinatnya. Untuk X sama dengan negatif 3, kita masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Kita ganti X-nya dengan negatif 3, jadinya negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat tambah 2 kali negatif 3. Negatif 3 kuadrat, 9. 2 kali negatif 3, negatif 6. 9 tambah negatif 3, 3. Sehingga diperoleh titik koordinatnya berapa? Ya, X-nya berapa? Negatif 3. Y-nya berapa? 3. Sehingga titik koordinatnya negatif 3,3. Kemudian untuk X sama dengan negatif 2, sama seperti ini. Masukkan nilai X sama dengan negatif 2 ke persamaan ini seperti yang ini ya. Sehingga diperoleh titik koordinatnya negatif 2,0. Untuk X sama dengan negatif 1 diperoleh titik koordinatnya negatif 1,1. Untuk X sama dengan 0 diperoleh titik koordinatnya 0,0. Untuk X sama dengan 1 diperoleh titik koordinatnya 1,3. Untuk X sama dengan 2 diperoleh titik koordinatnya 2,8 ya. Untuk X sama dengan 3 diperoleh titik koordinatnya 3,15. Kemudian untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. X sama negatif 3. Kita masukkan ke persamaan negatif ini ya, negatif 3 dikuadratkan kurang X-nya berapa? Negatif 3. 2 kali negatif 2 kali negatif 3. Negatif 3 kuadrat, 9. Negatif 2 kali negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3, 6. 9 tambah 6, 15. Titik koordinatnya negatif 3,15. Untuk X sama negatif 2 masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X seperti ini ya. Diperoleh titik koordinatnya negatif 2,8. Untuk X sama dengan negatif 1 diperoleh titik koordinatnya negatif 1,3. Untuk X sama dengan 0 diperoleh titik koordinatnya 0,0. Untuk X sama dengan 1 diperoleh titik koordinatnya 1, negatif 1. Untuk X sama dengan 2 diperoleh titik koordinatnya 2,0. Untuk X sama dengan 3 diperoleh titik koordinatnya 3,3. Sekarang untuk persamaan kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X. Untuk X sama dengan 3 kita masukkan ke persamaan. Ingat ya, di sini kan persamaannya negatif X kuadrat. Nah, tulis negatifnya dulu. Kemudian nilai X-nya berapa? Negatif 3. Negatif 3 kuadrat tambah 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 15. Negatif 3 kuadrat berapa? 9. Depannya negatif. Negatif 9. 2 kali negatif 3. Negatif 6. Negatif 9 tambah negatif 6. Negatif 15. Sehingga diperoleh titik koordinatnya negatif 3, negatif 15. Untuk X sama dengan 2 diperoleh titik koordinatnya negatif 2, negatif 8. Untuk X sama dengan negatif 1 diperoleh titik koordinat negatif 1, negatif 3. Untuk X sama dengan 0 diperoleh titik koordinat 0,0. Untuk X sama dengan 1 diperoleh titik koordinat 1,1. Untuk X sama dengan 2 diperoleh titik koordinat 2,0.
Untuk X sama dengan 3, diperoleh titik koordinat 3, negatif 3. Sekarang untuk persamaan kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X. Untuk X sama negatif 3, kita masukkan ke persamaan, sama seperti tadi. Negatif, ini kan negatif X kuadrat, negatif. Tulis dulu negatifnya, X yang berapa? Negatif 3. Kemudian kuadrat. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat, 9. Depannya ada negatif, negatif 9. Negatif 2 kali negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3 berapa? 6. Negatif 9 tambah 6. Negatif 3. Ini salah ya. Ini seharusnya negatif 3. Sehingga ada pula titik koordinatnya negatif 3, negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 2, titik koordinatnya negatif 2,0. Untuk X sama dengan negatif 1, titik koordinatnya negatif 1,1. Untuk X sama dengan 0, titik koordinatnya 0,0. Untuk X sama dengan 1, titik koordinatnya 1, negatif 3. Untuk X sama dengan 2, titik koordinatnya 2, negatif 8. Untuk X sama dengan 3, titik koordinatnya 3, negatif 5. Nah, sekarang kita akan menggambarkan persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Pertama kita akan menuliskan titik negatif 3,3 pada koordinat kartesius. Posisi negatif 3,3 ini ya. Kemudian negatif 2,0, ini negatif 2, ini 0, oke di sini. Kemudian negatif 1,1, ini negatif 1, ini negatif 1, titiknya di situ. Kemudian 0,0 di sini. Kemudian 1,3 di sini. Kemudian 2,8 di situ. Kemudian 3,15. Sekarang kita akan menghubungkan garis. Sekarang kita akan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuklah grafik seperti ini ya. Terbentuklah garis seperti ini. Nah, untuk persamaan kuadrat yang lain, X kuadrat kurang 2X, kemudian negatif X kuadrat tambah 2X, dan negatif X kuadrat kurang 2X, kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius, seperti yang ada pada slide. Ustadz tidak membuat gambarnya satu-satu ya, karena caranya sama dengan gambar sebelumnya tadi. Sekarang kita akan mencari hubungan antara Y dan B. Sekarang kita akan mencari hubungan antara Y dan B. Untuk tabel pertama, persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Kita peroleh A, ini ya, koefisien ini A sama dengan 1, kemudian A-nya besar dari 0, B sama dengan 2. Ini BX, berarti B-nya sama dengan 2. Nilai Y yang terkecil terjadi pada X sama dengan 1. Ini kita peroleh dari tabel tadi ya. Bisa ditengok ya video sebelumnya. Nilai Y yang terkecil itu terjadi pada X sama dengan negatif 1. Dan Y sama dengan negatif 1. Y yang terkecil itu ada pada negatif 1. Untuk X-nya sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1. Y-nya negatif 1 di sini ya. Kemudian negatif 1 ini bisa Ustaz buat negatif 2/2. Kemudian negatif 1 ini apa tadi? Y. Kemudian 2 ini apa? Dari yang diketahui B. Berarti negatif B/2. Sekarang kalau Ustadz ingin memunculkan 4. Dari sini tadi ya, Y ini tadi negatif 1. Sama dengan negatif 2 kuadrat per 4. 2 kuadrat itu kan sama dengan 4/4.
Hasilnya masih negatif 1. Sekarang negatif 1 ini apa tadi? Y. Sama dengan negatif. Ini 2 kuadrat ini kan tadi bisa Ustaz buat. 2 ini kan sama dengan B. Berarti B kuadrat per 4. Sehingga diperolehlah Y sama dengan negatif B kuadrat per 4. Untuk tabel 2, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X, diperoleh A sama dengan 1. Koefisien ini A besar dari 0, B sama dengan negatif 2. Nilai Y yang terkecil terjadi pada X sama dengan 1 dan Y ini sama dengan negatif 1. Bisa ditengok tabel 2 bahwa nilai Y yang terkecil itu ada pada Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1. Y ini berapa nilainya? Negatif 1 sama dengan negatif 1 itu sama dengan negatif 2 per 2. Ini tidak menyalahi arti ya. Kemudian negatif 1 ini apa tadi? Sama dengan Y. Sama dengan kemudian 2B. Negatif 2 ini apa tadi? Dari diketahui sama dengan B. B per 2. Kemudian Y ini berapa nilainya? Negatif 1 sama dengan, kalau Ustadz ingin memunculkan 4, bisa Ustadz buat negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat berapa? 4. 4 per 4. Ini seharusnya ada negatif ya. Negatif 2 kuadrat itu berapa? 4 per 4. 1. Depannya ada negatif seharusnya. Kemudian Y sama dengan, dari ini tadi bisa kita peroleh Y sama dengan ini negatif ya. Di sini ada negatif besarnya negatif. Kemudian negatif 2 ini apa tadi? Dari dia yang diketahui. Negatif 2 itu B. Kemudian kuadrat, B kuadrat per 4. Dari hasil tabel 1 dan tabel 2 diperoleh hubungan yang sama ya. Untuk A-nya besar dari 0, A besar dari 0, A besar dari 0, kita peroleh hubungan Y dan B itu Y sama dengan negatif B kuadrat per 4. Kemudian untuk tabel 3 dan 4, tabel 3 Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X, A sama dengan negatif 1, A kecil dari 0, negatif 1 itu kecil dari 0, B sama dengan 2, 2X, B sama dengan 2. Nilai Y yang terbesar terjadi pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Nah, untuk A kecil dari 0, kita ambil Y-nya terbesar. A kecil dari 0, ambil Y terbesar. A besar dari 0, ambil Y terkecil. Ini bisa kita peroleh, bisa kita tengok dari tabel tadi. Nilai Y yang terbesar itu Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y-nya berapa nilainya? 1 sama dengan 1 ini bisa buat 2 per 2. Dan 1 ini apa tadi? Y. Ini muter-muter di sini aja ya. Sama dengan 2 ini dari yang diketahui apa? B. B per 2. Kemudian Y ini apa tadi? 1 sama dengan, kalau saya ingin memunculkan 4, bisa saya buat 2. 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4 per 4, 1. Berarti kiri dan kanan sama. Di sini 1, di sini 1. Kemudian 1 di sini sama dengan Y, sama dengan 2 kuadrat itu, 2 itu kan dari diketahui tadi sama dengan B. Ini ya. 2 sama dengan B. Ini 2 ini kita ganti dengan B. Kemudian kuadrat kuadrat, B kuadrat per 4. Sehingga kita peroleh Y sama dengan B kuadrat per 4. Kemudian untuk tabel 4, Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X, A sama dengan negatif 1, A kecil dari 0, negatif 1 kecil dari 0, B sama dengan negatif 2. Nilai Y yang terbesar terjadi pada X sama dengan negatif 1. Dan Y sama dengan 1. Nilai Y yang terbesar itu ada pada Y sama dengan 1. Bisa kita tengok dari tabel ya. Kemudian X sama dengan negatif 1. Y sama dengan 1. 1 sama dengan Y sama dengan 1. Y berapa nilainya? 1 sama dengan 1 itu bisa buat negatif 2 per negatif 2. Kemudian 1 itu apa tadi? Y sama dengan
negatif 2 itu pada soal itu apa? Ya pada diketahui apa? Sama dengan B per, ini negatifnya seharusnya hilang ya. B per 2. Kemudian, nah di sini udah hilang ya. Y itu apa tadi? 1 sama dengan, kemudian kalau Ustaz ingin memunculkan 4, di atasnya bisa Ustaz buat negatif 2 kuadrat. 1, negatif 2 kuadrat berapa? 4 per 4. 4 bagi 4, 1. Kiri dan kanan sama. Kemudian 1 itu sama dengan apa tadi? Y sama dengan negatif 2 kuadrat. Itu negatif 2, kita lihat apa dengan yang diketahui pada tabel 4 ini, sama dengan negatif 2 kuadrat kuadrat per 4. Sehingga diperoleh Y sama dengan B kuadrat per 4. Nah, sekarang jika kita perhatikan antara tabel 3 dan 4, kita peroleh hubungan yang sama, Y sama dengan B kuadrat per 4. Sama ya. Nah, kemudian jika A-nya kecil dari 0, sehingga kita bisa memperoleh hubungan antara Y dan B itu sama dengan Y sama dengan B kuadrat per 4. Sekarang, ayo kita simpulkan dari pembelajaran sebelumnya ini. Untuk Y sama dengan X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya adalah negatif B kuadrat per 4. Yang kita temukan tadi ya. Dan Y sama dengan negatif X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya adalah B kuadrat per 4. Kalau A-nya besar dari 0, nilai optimumnya negatif B kuadrat per 4. Jika A-nya kecil dari 0, nilai optimumnya B kuadrat per 4. Nah, seperti itu. Nilai optimum itu apa? Dari ini. Nilai Y yang paling kecil untuk A besar dari 0, dan Y yang paling besar untuk A kecil dari 0, seperti yang kita pelajari sebelumnya tadi ya, dinamakan nilai optimum, YP. Nah, berarti nilai optimum itu nilai Y yang paling kecil untuk A besar dari 0, dan Y yang paling besar untuk A kecil dari 0. Dinamakan nilai optimum. Dan jika XP yang menyebabkan nilai Y optimum, nah tadi kan ada nilai Y yang terbesar kan ada tadi. Ada nilai X yang menyebabkannya itu. Dan jika XP yang menyebabkan nilai Y optimum, maka XP, YP dinamakan titik puncak atau titik optimum. Nah, tadi kan ada nilai yang terbesar, kemudian ada X-nya, itu dinamakan dengan titik puncak atau titik optimum. Pembahasan mengenai nilai optimum ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya. Jadi, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang nilai optimum dan sumbu simetri. Nah, sekarang sebagai tugasnya, ulangi kegiatan yang kita pelajari tadi untuk fungsi kuadratnya Y sama dengan negatif X kuadrat tambah X, kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat kurang X. Selanjutnya, tentukan titik yang paling atas. Atau titik koordinat ini disebutkan titik puncak. Jadi tugasnya itu, ulangi kegiatan pembelajaran kita tadi untuk fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat tambah X. Kemudian persamaan kuadrat. Satu lagi, Y sama dengan negatif X kuadrat kurang X. Kemudian tentukan titik puncaknya. Rasa